Setelah sama-sama tadi kita sudah memahami tentang prinsip dari QC, sekarang kita akan masuk ke materi Westgard Rules. Tapi sebelum kita memahami Westgard Rules agar mudah, jadi kita harus paham tentang insert kit, posisi SD, dan juga target dan limit. Nah, jadi video kali ini akan membahas tentang Westgard Rules dan bagaimana cara mudah untuk memahami Westgard Rules, ya. Nah, Westgard Rules ini adalah aturan dasar yang diterbitkan pada tahun 1981 oleh Dr. James Westgard untuk mengevaluasi kontrol kualitas laboratorium kesehatan. Nah, ini adalah contoh dari insert kit untuk QC. Jadi kalau misalkan kita membeli sebuah QC material, itu biasanya diberikan file ataupun kertas seperti yang ada di sini. Nah, di file ini itu informasi yang bisa kita dapatkan adalah di dalam satu file ini itu ada nama QC-nya, apa nama jenis QC-nya, dan level QC-nya, apakah ini levelnya low, normal, atau high, dan juga lot number. Ini semua penting karena ini akan menentukan level ya. Jadi menentukan QC itu apakah targetnya rendah, tinggi, ataupun normal. Nah, dalam hal ini, dalam satu lembaran QC ini terdapat banyak jenis alat yang bisa digunakan. Jadi kalau misalkan alat kita di sini masuk, berarti alat kita bisa gunakan QC ini, gitu. Nah, di sini bisa kita lihat ini adalah parameter-parameter hematologinya dan ini adalah expired date-nya. Ini adalah contoh dari QC hematologi e-check ya. Dan untuk brand lain, ini adalah QC dari kimia klinik ya. Nah, ini untuk parameternya, ini untuk satuannya. Kalau misalkan kita gunakan miligram per desiliter, berarti gunakan yang bagian ini bagian yang milimol per liter. Nah, ini jenis alatnya. Jadi kalau misalkan alat kita masuk ke bagian alat yang ini, misalkan nih, berarti kita gunakan target QC yang ini SD-nya, dan ini satu SD, nilai satu SD-nya. Nah, ini contoh lain lagi untuk QC, ini yang hematologi ya. Kalau tadi kimia klinik, ini hematologi. Yang kalau yang pertama tadi kita lihat dia hematologinya menyamping parameternya ini jenis alatnya. Kalau yang ini dia parameternya ke bawah. Nah, ini dalam satu kertas itu lengkap 3 level sekaligus. Kalau yang tadi kan satu satu level saja. Nah, ini jenis alat yang bisa digunakan ya kalau menggunakan nilai ini. Ini parameternya, ini level 0, normal, dan high. Ini nilai lot dan juga ini expired date-nya. Ini sangat penting ya. Informasi ini sangat penting. Karena QC sudah tidak bisa dijalankan lagi kalau misalkan ED-nya sudah melewati. Nah, hal yang sangat penting ya, yang harus kita ketahui tentang insert kit adalah kita harus tahu tentang nilai target, yaitu nilai yang menunjukkan nilai sebenarnya atau nilai sesungguhnya. Yang kedua adalah batas atau limit. Jadi alat itu tidak boleh mengeluarkan hasil dari nilai ini. Nah, sebagai contoh, kita ambil ini adalah QC level normal dengan lotnya ini dan ED-nya ini. Kita akan fokus ke WBC atau leukosit ya, white blood cell. Jadi di sini dengan model alat ini ya, kita lihat main. Main ini artinya nilai tengah atau nilai target. Nah, kalau misalkan limit, limit ini adalah batasan ya. Jadi batas tadi yang tidak boleh dilewati oleh alat. Jadi ketika misalkan alat mengeluarkan nilai sekian, nah itu nilai sekian ini tidak boleh melewati limit. Jadi cara menghitungnya seperti ini. Contohnya, jadi target WBC kita adalah 7,1 target atau minnya ya. Nah, limitnya adalah plus minus 0,2. Kita gunakan limit yang crash, jangan yang persen ya. Nah, limitnya adalah 0,5 plus minus 0,5. Kenapa harus plus minus? Karena dia limit ini bisa batas atas dan batas bawah ya. Nah, biasanya limit ini adalah 2 SD ya. Jadi jaraknya itu 2 SD. Nanti kita akan bahas tentang SD lebih dalam lagi. Jadi ini kita menghitung limitnya dulu. Limitnya yang pertama
WBC itu plus minus 0,5 dan targetnya adalah 7,1. Jadi range limitnya atau batasan dari leukosit yang diperbolehkan untuk alat ini untuk running QC-nya adalah di 7,1 dikurang sampai dengan 7,1 ditambah 0,5. Jadi nilai leukosit yang diperbolehkan itu untuk material kontrol normal ini adalah tidak kurang dari 6,6 dan tidak lebih dari 7,6. Gitu. Jadi limit range-nya adalah 6,6 sampai dengan 7,6. Nah, limit range tadi kita bisa tempatkan posisinya di grafik levigening. Nah, jadi nama grafik ini adalah grafik levigening ya Bapak Ibu sekalian ya. Nah, jadi ini 6,6 tadi yang 2 SD, ini yang 7,6 tadi yang 2 SD. Sedangkan satu SD-nya itu jadi kita harus bagi lagi ya. Nanti kita akan bahas. Nah, jadi karena dia tadi posisinya 2 SD, ini 2 SD. Nah, ini adalah targetnya. Itu translasinya adalah 2 SD di sini, 2 SD di sini, ini 1 SD, ini 1 SD, ini 3 SD, ini 3 SD. Nah, jadi kalau misalkan Bapak Ibu sudah mendapatkan range limit 7,6 dan 6,6 tadi, berarti nilai kita itu tidak boleh melebihi dari range ini tadi, batasan kuning ini tadi, ya. Oke. Nah, untuk mudahnya, ini kita hanya bisa input satu level ya, Bapak Ibu ya, kalau misalkan kita gunakan nilai seperti ini. Nah, maka dari itu, kalau misalkan kita gunakan posisi SD yang ada di samping ini tadi, ini posisi SD, ya. Nah, kita bisa masukkan level 1, level 2 dan level 3 itu secara bersamaan. Jadi to make it simple, we can translate the value to SD position. Jadi value yang tadi itu, yang 7,6, 6,6 tadi, yang ribet tadi, nah itu kita translasikan menjadi SD posisi agar bisa diinput lebih mudah dan juga kita bisa gabung tiga level sekaligus. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke SD posisi. SD posisi ini sangat penting karena ini adalah acuan kita untuk menempatkan titik di mana QC ini berada pada hari itu. Nah, kita sekarang ambil contoh pada lot ini ya. Lot ini kita fokus lagi ke leukosit ya. Nah, contohnya adalah target QC kita 7,1 ya. Nah, limit QC kita tadi kan 0,5 nih plus minus. Nah, sekarang kalau misalkan kita menghitung SD posisi, kita menggunakan nilai 1 SD. Bapak Ibu ya, bukan menggunakan nilai yang ada di insert kit, tapi kita harus menggunakan nilai 1 SD. Bagaimana cara kita tahu 1 SD, apakah 2 SD, apakah 3 SD yang tertera di insert kit ini? Nah, kita harus bertanya ke vendor dan kita harus memastikan itu dulu ke vendor. Jadi ketika Bapak Ibu mau melakukan QC, kita pastikan dulu ini QC-nya ini 2 SD apa 3 SD limitnya gitu. Nah, kalau misalkan vendornya bilang, oh ini udah 3 SD, berarti nanti kita akan bagi menjadi 3. Sedangkan kalau dia 2 SD, ini kita langsung bagi jadi 2 SD. Tapi kalau misalkan dia 1 SD, kita tidak perlu bagi lagi. Seperti contohnya tadi di QC kimia klinik kita, ya, di sini. Nah, ini sudah ada 1 SD Bapak Ibu. Jadi kita tidak perlu lagi untuk menghitung. Sedangkan kalau QC hematologi ini fix 2 SD ya. Sudah saya pernah tanyakan juga ke vendor. Jadi ini harus dibagi dua dulu untuk menghitung SD posisi ya. Nah, sekarang kita fokus ke SD posisi kembali. Ini adalah contohnya kita lihat target kita 7,1 ya. Terus limit kita adalah 0,5 plus minus 0,5. Biasanya ini 2 SD. Limit 1 SD berarti 0,5 ini dibagi 2. Jadinya 0,25. Dan sebagai contoh hari ini kita running QC itu anggap aja nilainya 7,2 ya. Nah, hari ini kita jalan QC nih, leukosit. Itu hasil yang dikeluarkan alat untuk lot normal ini adalah 7,2. Sekarang kita hitung posisi SD-nya. Rumusnya seperti apa? Rumusnya mudah banget sebenarnya Bapak Ibu. Jadi hasil kita hari ini dikurang target dibagi 1 SD. Kita ajar rumusnya. Jadi
7,2 hasil yang kita dapatkan hari ini, hasil QC kita untuk leukosit 7,2 dikurang 7,1. Hasilnya 0,1 dibagi 0,25 sampai 0,4. Nah, udah dapet nih SD posisi 0,4. Barulah kita kembali lagi ke grafik Levy-Jennings chart tadi ya. Nah, kita tempatkan di 0,4. Nah, 0,4 itu di mana Bapak? Di sini 0,0 ini yang ke satu ini ya. Nah, kalau misalkan dia di sini hasilnya positif ya. Hasilnya positif. Jadi nilai yang kita akan gunakan itu adalah yang ke atas berarti. Kalau misalkan dia negatif, dia ke bawah. Nah, kalau ini misalkan 0,4-nya positif, berarti posisi titiknya itu adalah sekitar sini. Ya, jadi di sekitar sini Bapak Ibu. Ya, jadi leukosit kita tadi hasilnya 0,4 ya, QC kita pada hari ini, yaitu di grafik kita titikkan seperti itu. Sekarang kita ke contoh aplikatifnya ya. Jadi untuk formulanya sama ya. Jadi untuk rumusnya sama. Hasil hasil kita dikurang target ya dibagi 1 SD gitu. Nah, ini untuk hasil kita ini jadi ini adalah satu set data QC selama 20 kali running ya. Anggap aja ini 1 bulan, 1 bulan dengan lab yang ya tidak bekerja di Sabtu dan Minggu. Ya weekend dia tutup. Jadi anggap aja labnya ini 20 hari ya. Terus untuk value-nya ini nilainya 20 data, ini 20 data, ini 20 data. Nah, bagi Bapak Ibu kalau misalkan mau untuk template ini boleh banget ya Bapak Ibu ya. Boleh nanti komen atau nanti boleh hubungi via WhatsApp. Nah, jadi ini adalah nilai yang kita dapatkan selama 20 hari ya. Kita input di sini. Nah, terus ini target dari insert kita dia, dari insert kit. Nah, terus ini SD, SD dari insert kit tadi, tapi kita sesuaikan dia 1 SD atau 2 SD atau 3 SD. Ya, jadi kita harus tentukan dulu ini dari vendor bilangnya 1 SD, 2 SD, atau 3 SD. Kalau misalkan dia 1 SD, langsung kita input 1 SD, tapi kalau dia 2 SD, kita bagi 2 dulu. Kalau dia 3 SD, kita bagi 3 dulu, ya. Nah, ini kalau sudah semua datanya udah lengkap ya, langsung aja kita kalkulasiin. Jadi data ini 54 ini di sini ya, 54 ini dikurang dengan target dibagi 1 SD dan seterusnya seperti ini ya. Nah, jadi untuk 20 data ini sudah kita dapatkan posisi SD-nya tadi ya. Sudah kita dapatkan posisi SD-nya. Nah, barulah kita input ke grafik Levy-Jennings kayak tadi ya. Nah, seperti ini jadinya Bapak Ibu. Jadi yang oranye ini level 1, yang ungu ini level 2, yang abu-abu ini level 3. Ya. Nah, untuk level yang ungu ya, level 3 ini bisa kita lihat ya, dia menyatu dengan level 2 dan level 3. Nah, ini tadi kita karena sudah mentranslasikan atau menerjemahkan nilai-nilai dari eh, insert kita tadi dengan rumus SD positif, jadinya kita bisa masukkan 3 level sekaligus dalam satu grafik Levy Jening. Ya. Oke, sekarang kita coba pusatkan ke data ke-20 nih. Nah, jadi data 20 ini level 1, 2, dan 3 ya. Kita lihat sama-sama di sini level yang 20 ya. Ini level 1, level 2, dan level 3 ya. Kita lihat SD posisinya. Apakah sudah benar? Nah, ini data ke-20, SD posisinya level 1-nya di minus 0,1, level 2-nya di 0,2 positif ya, level 3-nya di 0,5 positif. Nah, kita lihat di sini kalau untuk level level 1 tadi yang warna oranye ya, dia minus 0,1. Kita lihat garis biru ini adalah target. Kita lihat, perhatikan baik-baik. Iya, benar ya, dia minusnya jadi di bawah. Sedangkan level 2 itu dia positif
positif 0,2 di atas, sedangkan level 3 0,5 lebih tinggi dari level 2. Seperti itu. Ya, Bapak Ibu. Ini jadi udah benar ya. Oke.